Jadi tepat 1 tahun yang lalu, gue dapet telepon dari rumah sakit yang bilang kalau Tante Mega stroke dan gue lah satu-satunya keluarga beliau yang masih ada. Rumah sakit bilang Tante Mega perlu orang yang bisa ngerawat beliau jangka panjang karena ya namanya juga stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, dan gue lah satu-satunya keluarga tersisa. Sambil telepon, gue pura-pura nangis bersedih sebelum akhirnya gue setuju sama permintaan rumah sakit. Gue ke rumah sakit dan tanda tangan untuk pemulangan tante gue. Gue sengaja pulang sore biar lagi banyak orang di taman depan rusun. Gue senyum melewati mereka semua sambil dorong tante gue di kursi roda. Semua orang rusun dan tetangga tersenyum takjub ngeliat pengabdian gue yang rela ngurusin tante gue. Kamu keponakan hebat, Tir, kagum saya sama kamu, semangat yang ngurusin tante kamu, kata ibu-ibu yang lagi main di taman. Gue masuk ke rumah dan langsung kunci pintu rapat-rapat. Gue ikat tante gue ke kursi rodanya dengan kuat. Gue suapin dia makan dengan suapan yang cepet. Belum sempat dia telan udah gue suap lagi. Sebelum dia telan udah gue suap lagi sampai bubur yang ada di mulutnya nggak muat dan netes ke dagunya. Perempuan jorok, gue bilang sambil natap ke satu-satunya mata dia yang masih berfungsi. Gue terus-terusan nyuapin dengan cara yang sama setiap harinya. Sebulan kemudian gue beliin dia speaker bluetooth dan nyetel lagu bass kenceng di samping telinganya. Lu tau lah orang stroke itu sensitif sama suara keras. Katanya sih bikin kepala mereka pusing parah. Tapi tante gue sambil nangis kok, itu artinya terharu kan. Sebulan kemudian gue mulai mainin jadwal minum obatnya. Awalnya gue skip sehari dulu tanpa minum obat, terus 2 hari, terus 3 hari. Gue tahan-tahan dulu sampai dia udah merengek-merengek kesakitan dan kejang-kejang. Habis itu baru deh gue kasih minumin obatnya dan bisikin ke satu-satunya kuping yang masih berfungsi, aku peduli sama tante kan. Sebulan kemudian tante gue ulang tahun. Karena selama sebulan sebelumnya gue selalu ngasih jatah obat yang telat, tubuh dia semakin lemas dan nafasnya semakin lemah. Gue beliin kue ulang tahun dan ngundang tetangga satu rusun. Semua datang dan gue sambut dengan senyuman manis. Mereka saling berbisik tentang betapa kagumnya mereka sama gue. Salah satu ibu-ibu itu bilang ke tante gue, kamu bersyukur Mega punya ponakan kayak Fatir. Udah baik, ikhlas, duh saya mah mau banget punya keponakan kayak dia, ucap ibu-ibu itu. Acara berlangsung dengan baik dan setelah semuanya pulang, gue dorong kursi roda tante gue ke gudang yang gelap dan penuh debu. Gue cium jidatnya dan ngucapin, selamat ulang tahun Tante Mega. Gue kunci pintunya dan gue diemin dia semalaman di sana. Gue terus-terusan mainin jadwal obatnya dan sebulan setelahnya tubuh dia udah benar-benar lemah. Dia terbaring di kasur tanpa tenaga tersisa. Bahkan gerakin rahang buat ngunyah aja udah gak kuat. Gue masuk ke kamarnya dengan membawa bingkai foto di dada gue. Tante Mega ngeliat dan ketakutan saat ngeliat orang yang ada di foto itu seakan-akan ngeliat hantu. Gue duduk di samping tempat tidurnya dan bilang, kenapa tante takut banget sih sama orang ini? Perasaan dulu enggak deh. Gue ngomong itu sambil senyum. Gue lanjut lagi cerita ke tante gue. Tante inget kan sama orang ini? Iya bener, ini foto mama aku. 16 tahun lalu mama divonis stroke dan meninggal 3 bulan setelah dirawat sama tante. Aku masih inget kok cara tante nyuapinin mama sampai bilang perempuan jorok. Aku masih inget juga waktu tante sengaja nyetel lagu kenceng karena gak mau denger rintihan mama sakit. Aku paling inget waktu tante mainin jadwal obatnya mama. Dan aku gak pernah lupa waktu tante ngurung mama di gudang sampai meninggal. Gak nyangka ya? Iya. Sama kayak tetangga yang gak nyangka aku seikhlas ini ngurus tante. Orang yang mereka tahu udah ngebunuh mama aku secara perlahan. Nafas tante gue semakin gak beraturan dan gak lama dia pun meninggal. Gue senyum sambil bilang, sekarang kita impas.